Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Rayudi Channel. Terima kasih banyak teman-teman sudah mampir ya ke channel ini, sudah berkunjung. Dan saya juga mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah terus dukung dan support untuk perkembangan channel saya ini. Kita doakan ya teman-teman ya, dan doa terbaik dari saya buat teman-teman semuanya dan kita semuanya semoga diberikan selalu kesehatan ya, yang sehat-sehatnya. Amin amin amin. Nah, di video saya kali ini teman-teman, saya mau bahas sedikit mengenai mobil uh, mesin bensin ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya mobil, khususnya mobil-mobil lama ya, misalnya Kijang, Corolla DX, atau ya mobil tahun di bawah tahun 2000 lah ya. Jadi kadang tuh udah mulai banyak kendala di mesin ya teman-teman ya, diantaranya susah dihidupkan. Jadi sudah kita tune up gitu ya, sudah kita tune up tapi masih tetap sama kondisinya, tetap susah hidup ya teman-teman ya. Terus kemudian kalaupun hidup juga ya mesin nggak ada tenaga dan ya kurang stabil gitu ya. Lalu di knalpot juga sudah mulai ada asap gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kan saya lagi bongkar mesin nih, mesin Corolla DX ya, yang 4K ini sama aja sama Kijang. 4K Corolla KE DX sama ya teman-teman ya. Sama juga sih dengan mobil-mobil yang lain ya teman-teman ya. Nah, jadi mobil ini ya, atau mesin mobil ini tuh permasalahannya kenapa sampai diturunin mesinnya begini ya, itu karena susah banget dinyalain ya, susah banget dihidupkan ya teman-teman ya. Kalaupun hidup juga dia hidupnya terpaksa banget, mesti berkali-kali, dan setelah hidup juga terus agak pincang ya, dan nggak ada tenaga pastinya. Kemudian saya coba untuk tune up, ternyata sama saja. Nah, jadi akhirnya saya curiga di bagian luang bakar, dan ternyata memang betul ya teman-teman ya setelah saya bongkar. Nah, teman-teman kalau lihat di sini sebagai contoh ya, ini penyakitnya udah ketemu. Jadi penyakitnya tuh yang pertama ya teman-teman ya, yang sudah langsung ketahuan apa permasalahannya. Yang pertama, kalau teman-teman bisa lihat ya, ini tuh klep nomor 4 ya. Ini kan bagian depan ya. Jadi 1 2 3 4. Nah, yang nomor 4 ini kalau teman-teman bisa lihat, ini saya coba saya deketin ya. Ini tuh klepnya bocor ya. Nah, bukan cuma bocor tapi memang agak ini kelihatannya bengkok sedikit nih. Nah, kalau saya zoom bisa lihat nggak kira-kira. Nah, ini tuh bocor ya, dari sini udah kelihatan ya. Nih, nah intake atau exhaust sama aja, sedangkan untuk nomor 1 2 dan 3 ini masih bagus ya teman-teman ya. Oke, itu satu penyakitnya sudah ketemu. Yang kedua, permasalahannya adalah ring seher yang nomor 4 sama kondisinya. Jadi nomor 4 ini sudah saya bersihkan ya. Jadi tadi tuh ring seher ini tidak mau bergerak ya. Jadi ini kan harusnya dia tidak boleh macet sama sekali ya. Nah, ini kan sudah saya bersihkan, sudah bagus. Ini udah harus gini kan ya, harus gerak. Nah, jadi ini tuh tadi pas dibongkar, ini tuh ring sehernya macet, jadi nempel terus begini ya. Harusnya kan dia main ya, bisa main. Nah, dua itu permasalahannya sudah ketemu, dan memang itulah permasalahan inti sehingga mobil ini pada akhirnya harus dibongkar mesinnya teman-teman ya. Nah, jadi yang mau saya jelaskan di video ini buat teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman punya mobil-mobil lama, sudah mulai nggak enak di mesin ya, sudah mulai susah dihidupkan, terus mobil udah nggak ada tenaga ya kan. Tenaga itu memang tidak selalu dari mesin ya kan, tenaga juga bisa dari kanvas kopling yang habis atau penyebab lain ya. Tapi kalau untuk berhubungan dengan engine dan internal dari engine-nya sendiri,
ya ini tuh sangat berpengaruh sekali teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau terpasang itu kan dia begini, ini kalau di dalam ya dia kan nanti bergerak naik turun kan. Nah nanti dari titik mati bawah ya TMB menuju ke TMA, nah ini terganggu nanti di sini saat dimana dia terjadi proses pemampetan ya kan, sampai terjadi nanti tenaga di sini, nanti terjadi ledakan tapi malah kompresinya lolos karena klepnya sudah terlihat seperti itu ya, sudah bocor. Nah kemudian pengaruh dari ring seher juga ini, kalau dia sampai rapat terus dan tidak mau bergerak ya kan, nah ini juga tetap akan terjadi masalah trouble, tidak ada kompresi, atau kalau kita pakai alat tes kompresi maka dia ada di bawah ya, tidak mau naik. Nah jadi 4 silinder itu ya, mesin 4 silinder kalau satu terganggu masih bisa dihidupkan ya, cuman memang nggak enak, nggak nyaman ya teman-teman ya. Apalagi kalau 3 silinder satu bermasalah itu lebih parah ya kan. Nah kemudian kalau misalnya teman-teman mengalami hal yang sama seperti ini ya, teman-teman nggak usah khawatir ya, yang punya mobil-mobil lama bongkar aja mesinnya. Karena kenapa? Internal mesin itu sangat penting banget ya teman-teman ya. Kalau diibaratkan manusia itu ya tuh harus sehat kan. Jadi mesin turunin aja teman-teman ya, jadi nggak usah khawatir. Mengingat juga kan mobil itu juga sudah lama ya, apalagi kalau teman-teman baru aja beli mobil second ya kan. Jadi kita harus perlu memperhatikan internal mesin. Jadi kalau ibarat manusia seperti itu teman-teman ya. Jadi ada paru-paru, jantung ya, pokoknya dalam tubuh kita itu kalau udah terganggu kan pasti nggak enak ya teman-teman ya. Nah kemudian nanti kalau misalnya teman-teman udah ketemu permasalahannya seperti ini ya kan, kayak gini nih, ini kan tidak perlu ganti ring seher kan. Nah karena ini hanya macet aja dan dia tidak patah ya. Nah kemudian kita kan bisa mengukur nanti ya, kita bisa mengukur ring seher ini ke buring masih layak atau tidak ya. Kalau dia sudah terlalu jauh spasinya maka tidak bisa ya, ring seher harus diganti. Tapi kalau masih oke, masih rapet ya, nggak ada masalah ya teman-temannya, bisa dipakai. Nah kemudian untuk bagian klepnya ini nanti teman-teman bisa nanti bongkar ya. Kalau pas bongkar itu di skir semuanya, skir klep sampai rata. Pokoknya intinya daerah di sini, di daerah sini nih ya, baik klep ataupun piston dan ring seher ini tidak boleh ada terganggu karena berhubungan dengan kompresi. Itu poinnya yang teman-teman harus tangkap ya. Kemudian saat turun mesin jangan lupa juga teman-teman untuk mengecek kondisi si metal ya kan, ini kan ada metal di bawah nih ya kan. Nah kalau teman-teman mau pingin tahu, mau lihat metal ya, metal mobil kita ini ya kira-kira sudah undersize berapa ya, misalnya oversize berapa ya, gampang. Jadi kita tinggal lihat di sini aja ya, kita buka gini, ini kan ada metal di sini ya. Nah kita lihat aja di baliknya sini, kita buka dulu sebentar. Nah ini kan metal ya, lihat di balik sini ya kan, di sini ada keterangan ya. Nah kayak gini, ini udah gede banget, udah 125. Nah jadi otomatis kalau ini metalnya sudah semakin besar di sini nilainya, maka kerak as juga semakin tipis. Karena dia kan dari mulai standar kerak asnya naik 25, naik 50, 75, 100 dan 125 ya kan. Jadi kerak as mulai menipis. Jadi kita sekalian mengecek kondisi mesin mobil kita secara semua ya, secara utuh saat dimana kita mulai menurunkan mesin mobil kita. Jangan setengah-setengah karena itu posisinya memang mesin turunkan, jadi kerjain semua seperti itu teman-teman. Nah sekarang coba kita cek ya kerak asnya dan buringnya ya, kita cek. Nanti saya masukin ring sehernya, kita cek. Jadi di video ini saya cuma mau kasih tahu sama teman-teman bahwa ketika mengalami permasalahan pada mesin mobil kita, ketika sudah di tune up, eksternal mesin semuanya mendukung ya, baik karburator, pengapian oke, tapi masih sulit, mobil sudah nggak bisa lagi diajak kompromi, udah kurang sehat, mungkin dia meriang, batuk-batuk ya kan. Nah jangan ragu untuk turunin mesin ya. Sekalian teman-teman juga kalau yang masih pemula
belajar aja, karena semua ini kan dijalankan secara konvensional ya, jadi tidak sulit untuk dipelajari. Yang penting kita ngerti dulu inti permasalahannya. Oke, sekarang kita lihat dulu kondisi karkasnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, ini kondisi si karkasnya ya. Ini yang saya bilang tadi, kalau misalnya metal jalannya ya, tadi itu metal jalannya, metal duduk di sini ya, harus buka ini ya. Jadi metal jalan itu kalau misalnya sudah sampai ada di oversize atau sampai di 125, maka ini akan semakin menipis, karena kan metalnya semakin tebal, maka ini dagingnya akan semakin dibuang ya. Itu nanti dikerjakan di bengkel bubut. Nah, jadi untuk kondisi karkasnya kita cek juga kalau lagi turun gini kan, supaya teman-teman tidak mengerjakan 2 kali ya. Jadi kondisinya harus masih mulus begini ya, tidak boleh nanti ada baret. Kemudian pastikan lubang-lubang ini jangan ada yang tersumbat ya kan. Nah, semuanya mesti kita semprot pakai angin ya, baik kompresor atau apa terserah. Yang penting di sini harus ada jalur oli. Saat mesin hidup, oli harus keluar lewat sini, lewat pompa oli ya, dipompas oleh pompa oli. Kemudian nanti semua akan dilumuri dengan oli. Nah, biasanya penyebab kenapa sampai sering terjadi metal rusak itu ya teman-teman ya, karena memakai oli sembarangan atau jarang menguras oli, sehingga gram-graman yang banyak ya mengikis bagian sini, sehingga cepat memicu kerusakan di bagian karkas ini. Oke, sekarang kita lihat di ini ya, kita lihat di puringnya dan masukin ring sehernya ya. Kita coba ukur ya teman-teman ya. Nah, sekarang coba kita lihat kondisi buring ya. Jadi kondisi buring ini tidak boleh bercoak di dalam sini ya teman-teman ya. Nah, jadi ini kalau dia masih rata gini itu masih oke ya. Kalaupun ada sedikit masih wajar. Intinya di sini tidak boleh ada baret dan tidak boleh terlalu dalam. Nah, sekarang coba kita ukur si ring sehernya ya. Kita ambil satu yang atas boleh. Kita untuk memastikan kondisi ring sehernya ini kan pistonnya masih standar ya, masih STD. Oke, nah kita lihat sini, coba kita masukin satu di sini ya teman-teman ya, ring sehernya. Nah, sudah masuk, kita dorong sedikit. Oke, coba kita lihat, ini masih rapat ya teman-teman ya, masih bagus ya, ini masih rapat. Nah, lihat kan, ini masih rapat. Nih ya, masih oke ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanti punya mobil lagi diturunin, coba gini kan, ikutin aja, terus pakai fuller ya. Di sini diukur ya, masukin fuller. Kalau masih nilainya masih 20 ya, maksimal 30 masih bisa. Cuman baiknya ini begini ya, ini masih 0,10 ya teman-teman ya, jadi masih oke. Nah, jadi seperti itu kita untuk melihat kondisi mesin mobil kita ya, secara umum aja saya jelaskan kepada teman-teman. Terus untuk lihat kondisi piston masih standar atau enggak, di atas ini tuh ada keterangan. Kalau di sini sudah ada tulisan 0,50, 0,25, nanti ketahuan ya. Jadi berapa oversize untuk piston tersebut. Kalau ini masih STD ya, ada keterangannya masih standar. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman juga mengecek bagian yang lain, termasuk kopling dan juga platu klep ya. Pokoknya semua yang berhubungan dengan mesin ini jangan lupa teman-teman untuk mengecek ya, karena bagian internal adalah sangat penting ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja sedikit berbagi informasi dari saya buat teman-teman semuanya ya. Semoga video ini bisa memberi manfaat, sedikit lagi tambah-tambah pengalaman ya, pengetahuan buat teman-teman yang mungkin masih awam di dunia otomotif sekitar mesin mobil. Demikian teman-teman ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa teman-teman tolong bantu subscribe ya untuk perkembangan channel saya ini, dan nanti kita ketemu di video akan datang ya. Salam sukses dari saya, Rayudi Channel. God bless you teman-teman, bye.